Hai Papers, Dikwan di sini. Kali ini saya akan berbagi tips tentang cara pemilihan kawat yang terbaik untuk aktivitas daily paving kita. Bagi Anda yang sudah expert mungkin bisa skip video ini ya. Tapi tidak ada salahnya jika Anda menonton sampai habis video ini. Semoga tips yang saya berikan kali ini dapat bermanfaat untuk Anda. Seperti kita ketahui bahwa bahan dari kawat untuk coil yang kita gunakan terbuat dari titanium, stainless steel, nichrome, dan kantal. Untuk stainless steel dan titanium tidak saya bahas dalam video kali ini karena selain harganya yang mahal, bahan itu juga sangat jarang bisa kita temukan di vape store tanah air. Kita akan membahas nichrome dan kantal. Nichrome dan kantal pada mulanya digunakan sebagai elemen pemanas dalam beberapa perangkat elektronik seperti hair dryer, solder, kompor listrik, dan lain sebagainya. Sejak ditemukannya vape, kawat nichrome dan kantal digunakan sebagai pemanas untuk memanaskan liquid menjadi uap vaporizer. Untuk ukuran nichrome dan kantal, yang digunakan adalah satuan AWG atau American Wire Gauge. Kadang juga disingkat dengan GA atau G, Gauge. Itu berkisar antara ukuran kelipatan 2 ya, mulai dari 16, 18, 20, dan seterusnya sampai dengan ukuran 32. Yang umum digunakan adalah ukuran 24 sampai dengan ukuran 28 AWG. Jadi semakin besar ukuran suatu kawat, itu menunjukkan diameternya semakin kecil ya. Sedangkan bila penyebutannya semakin kecil, itu menunjukkan diameter kawat itu semakin besar. Yang pertama kita bahas adalah kawat kantal atau disingkat KA1. Kawat ini terdiri dari beberapa material seperti 70% dari besi, kemudian 30% kromium, dan 4-7% adalah aluminium. Menjadikannya material logam yang tahan panas dan mempunyai resistansi yang stabil. Resistansi yang stabil pada kantal berarti ketika suhu naik, kantal tetap memiliki resistansi yang sama. Di samping itu, kantal juga memiliki ketahanan oksidasi yang baik, yang berarti kantal memiliki ketahanan terhadap karat akibat dari penguapan air dan udara, sehingga menjadikan kantal sebagai material kawat yang tahan terhadap karat dalam waktu yang lama. Kantal terdiri dari unsur besi. Ini berarti kantal akan tertarik kepada magnet. Karena mengandung unsur besi, sebagian orang ada yang merasakan rasa besi kalau menggunakan kawat ini. Kalau saya sendiri tidak merasakannya ya. Jadi sangat subjektif sekali. Bagaimana dengan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang kedua yang kita bahas adalah kawat nichrome. Kawat nichrome terdiri dari campuran antara 80% nikel dan 20% dari kromium. Beberapa sifat dari kawat nichrome ini adalah ketika dia dipanaskan pertama kali, dia akan membentuk suatu lapisan chromium oxide. Lapisan ini bermanfaat untuk menghindari oksidasi terhadap karat ya. Kemudian yang kedua, titik didihnya ini lebih rendah daripada kantal, berkisar antara 1400 derajat Celcius. Kawat nichrome ini memiliki konduktivitas yang kecil terhadap arus listrik. Ini menyebabkan kawat nichrome memiliki resistansi yang besar terhadap arus listrik yang kita gunakan. Di samping itu, kawat nichrome juga tidak bersifat magnetik ya. Sehingga apabila kawat Anda itu tertarik dengan magnet, bisa dipastikan bahwa itu bukanlah kawat nichrome. Nichrome memiliki resistansi yang lebih besar dari kantal, sehingga arus akan tertahan dan berubah menjadi panas. Ini mengapa nichrome lebih cepat panas ya. Jadi run up time-nya itu lebih cepat daripada kantal.
sehingga menghasilkan respon pemanasan liquid yang lebih baik dari kantal. Namun, beberapa orang dilaporkan memiliki alergi terhadap bahan nikel. Mereka yang mempunyai alergi nikel dan menggunakan nikrom biasanya akan memiliki gejala seperti sakit tenggorokan, pembengkakan di bagian tenggorokan dan wajah, sakit kepala, lidah keluh, sampai dengan sulit bernapas. Mereka yang mempunyai alergi terhadap bahan nikrom dapat menggunakan kantal sebagai gantinya. Walaupun ada juga orang yang alergi terhadap nikel dan tidak merasakan gejala apapun ketika menggunakan nikrom. Sekarang pertanyaannya adalah, enakan mana kawat nikrom dengan kantal? Banyak yang mengatakan bahwa kawat nikrom itu dapat menghasilkan separasi layer pada liquid yang lebih terasa. Sedangkan tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa kantal itu rasanya lebih bulat. Ini sangat subjektif sekali ya, jadi setiap orang itu akan memiliki pengalaman yang berbeda dengan masing-masing kawat ini. Mungkin Anda bisa merasakan rasa yang lebih bulat pada kantal, dan mungkin saya merasakan rasa yang lebih mantap pada nikrom. Pilihan terserah Anda. Bila Anda memiliki pengalaman yang berbeda dengan kawat ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi kesimpulannya adalah, apakah Anda memilih kawat kantal atau memilih kawat nikrom? Kalau saya pribadi, saya tidak menemukan perubahan yang signifikan antara penggunaan kawat nikrom dengan kantal apabila Anda menggunakan resistansi koil yang sama. Kawat nikrom memang membutuhkan jumlah lilitan yang lebih banyak daripada kawat kantal pada resistansi yang sama. Sehingga kemungkinan besar penguapan liquid akan lebih banyak jika menggunakan kawat nikrom. Ini menyebabkan flavor yang dihasilkan pada kawat nikrom kemungkinan besar akan sedikit lebih baik daripada kawat kantal. Jika Anda alergi terhadap nikrom, gunakan kawat kantal. Jika Anda menemukan rasa besi, jika menggunakan kawat kantal, gunakanlah kawat nikrom. Jadi pilihan terserah Anda. Untuk saya pribadi, sangat subjektif, sehingga kemungkinan setiap orang bisa berbeda apakah menggunakan nikrom atau menggunakan kawat kantal. Pilihan terserah pada Anda. Oke, demikian tips singkat dari Dik1 Vape. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dukung terus kami agar selalu bisa berkarya untuk kemajuan vapor Indonesia. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi. Kantal, nikrom, sama saja. Semuanya